Rasanya tuh kayak alhamdulillah banget aku udah bisa melewati masa itu, bener-bener bersyukur banget. Dan suami aku sendiri tuh perannya juga cukup lumayan besar, karena gini ya, aku menyadari banget dan aku memahami kondisi di mana suami aku adalah pekerja kantoran yang pagi berangkat, pulang setelah maghrib gitu-gitu. Dan pada saat suami aku pulang, alhamdulillah suami aku tuh mau untuk ngebantuin aku untuk gendongin anak aku, untuk ya mendengarkan cerita aku lah, walaupun aku sendiri juga aku nggak tahu itu baby blues. Dan karena itulah suami aku juga nggak tahu aku tuh baby blues. Mungkin kesalahan dari aku, kita berdua lah, aku dan suami aku tuh kayak kita sama-sama kurang baca tentang baby blues karena kita sama-sama meremehkan baby blues itu. Aku sama sekali nggak menyangka kalau aku bakalan kena baby blues, dan sampai aku kena pun aku nggak sadar, walaupun aku udah diceritain sama kakak sepupu aku baby blues itu seperti apa. Tapi aku juga kayak lebih fokus gimana caranya aku membesarkan anak aku tanpa stres gitu. Tapi aku sama sekali nggak ngeh itu tuh baby blues. Terus tips aku untuk para calon ibu, untuk ibu-ibu muda, yang pertama baca. Itu gak cuma kamu doang yang baca, tapi suami kamu juga harus baca tentang baby blues, cara menanganinya seperti apa. Udah gitu yang kedua, keluar dari lingkungan yang toksik, karena itu akan semakin memperparah kondisi ibu yang kena baby blues. Terus yang ketiga, jangan sungkan-sungkan untuk cerita sama orang yang kamu rasa dekat, entah itu suami, temen dekat, tentang baby blues atau perasaan yang kamu alamin. Kamu tuh butuh temen cerita, kamu tuh butuh didengarkan. Jangan pernah cerita sama orang yang kerjaannya itu menyalah-nyalahin. Jangan. Itu bakalan bikin kamu makin kerasa stres, makin depresi. Contohnya kayak aku, itu jangan. Bener-bener cari orang yang bisa mau mendengarkan, yang mau mendengarkan, bukan yang mau nyala-nyalain atau yang mau bukan memberikan komentar. Karena pada dasarnya kamu tuh bukan membutuhkan pendapat mereka, tapi kamu tuh butuh untuk didengarkan. Itu kalau mau nangis, nangislah, karena itu lumayan cukup bikin tenang kalau menurut aku. Terus yang terakhir, karena aku beragama Islam, aku muslim, jadi jangan putus-putus zikirnya. Pada saat aku ngerasa bener-bener gak waras dan aku merasa sendirian ngadepin itu semua, aku percaya kalau apa yang Allah kasih ke aku ini adalah sebuah amanah. Anak itu adalah sebuah amanah. Allah percaya aku bisa menjaga dia dengan sebaik mungkin, makanya aku dikasih amanah itu. Allah percaya sama aku harus jaga kepercayaannya Allah. Aku yakin Allah gak akan ninggalin aku. Aduh, sedih. Aku yakin Allah gak akan ninggalin aku. Jadi aku harus tetap mendekatkan diri sama Allah. Aku harus zikir, gak boleh putus. Karena emang aku ngerasa di situ tuh besar banget dampaknya. Bisa aku bilang aku bisa ngejalanin semua ini tanpa gimana ya? Karena suami aku di kantor. Mama aku gak berani cerita. Mama mertua aku juga gak berani cerita. Jadi ngerasa kayak benar-benar sendiri. Tapi sebenarnya aku tidak pernah sendirian, karena Allah itu ada di dekat aku terus. Allah yang ngebantuin aku untuk ngelaluin itu semua, walaupun itu terasa berat banget. Tapi alhamdulillah aku bisa melewati itu semua. Terus aku dan anak aku juga selamat, dan aku sekarang lebih enjoy dalam menjalani hari-hari aku sebagai ibu. Tetap semangat buat kamu calon ibu, untuk ibu-ibu baru atau ibu-ibu yang saat ini sedang mengalami baby blues. Aku ngerasain banget gimana rasanya. Jangan takut untuk cerita sama suami, karena suami itu harus nolongin istrinya keluar dari masa-masa itu. Oke, itu tadi tips dari teman saya, Ayah, yang mengalami postpartum depression ya, gitu. Sangat emosional sih saya ngelihat videonya gitu. Nah, tapi saya ringkas lagi, ini berdasarkan saya nanya ke dokter dan juga berdasarkan yang saya riset juga. Kalau misalnya kita mengalami postpartum depression, yang sebaiknya kita lakukan adalah pertama, tetap balik itu lagi ya, ventilasi. Kita harus mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita ke orang terdekat kita, mau ke suami, mau ke orang tua atau ke sahabat, tapi you have to do it, ventilasi gitu. Kalau misalnya memang ternyata kamu ngerasa nggak ada yang bisa mengerti kamu, itu coba cari professional service gitu ya, jadi ke psikolog gitu tuh bisa juga seperti itu, karena mereka tuh kayak udah ngerti
caranya untuk istilahnya kasih kasih masukan ke kita tuh seperti apa. Yang kedua, build secure attachment sama bayi kita. Ini maksudnya apa sih gitu? Jadi maksudnya gini, kita merespon apa yang dilakukan oleh bayi kita. Kalau bayi kita senyum, kita senyum. Bayi kita menangis, kita peluk gitu. Bayi kita nangis, dia lapar, langsung kita angkat, langsung kita kasih ASI. Jadi kita merespon apa yang disignalkan oleh bayi kita. Jadi dengan begitu, reaksi antara si ibu dan si bayi itu jadi sinkron kan, ya kan? Jadi kayak saling berbalas gitu. Karena biasanya postpartum depression ini mengganggu koneksinya nih, koneksi attachment antara si ibu sama si bayi. Yang ketiga, kita harus mampu menerima bantuan dari orang lain, atau harus mampu meminta bantuan dari orang lain, karena there is no way at this stage, bukan no way ya, karena ada kecil kemungkinannya kita bisa menjalaninya tuh sendiri gitu. Oke, kayak teman saya tadi, alhamdulillah Allah masih melindungi, dia masih akhirnya dia bisa survive dari postpartum depression by herself gitu. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu gitu kan. Dan sayang ya, kayak kayak golden moments awal-awal kita punya bayi itu ceritanya tuh tidak indah, tuh kan sayang banget gitu. Jadi mulailah kita menerima, berdamai dengan keadaan bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri, kita butuh bantuan orang lain gitu. Jadi bisa dengan misal kita ke psikolog untuk untuk bertukar pikiran ya, untuk kita curhat, untuk ventilasi, atau bisa juga menerima bantuan dan saran dari orang tua kita. Karena kan ada beberapa yang kayak contohnya Girly tadi yang merasa bahwa oh saya udah tahu kok, Girly dan gue juga sih, bahwa oh kita tahu kok caranya mengurus bayi itu seperti apa. Dan kadang kan ada juga yang memang kayak nggak, sudah membentengi dirinya, udah nggak mau terima masukan dari orang lain gitu loh. Nah tapi kalau kita sudah berada di postpartum depression ini, ada baiknya memang sebaiknya itu kita harus berdamai dengan keadaan dan kita menerima bantuan dari orang lain. Yang keempat itu adalah take care of yourself. Just decide to wake up and be a happy mother. Ya, kita harus bangun, kita harus bangkit, dan kita harus memutuskan bahwa kita harus menjadi seorang ibu yang berbahagia. Kita harus mampu meluangkan diri untuk membahagiakan diri sendiri, untuk me time gitu loh. Ya me time-nya oke lah, nggak harus setiap hari pergi keluar rumah ke mall gitu ya. Me time-nya tuh bisa dengan, kalau saya waktu itu bayi lagi tidur, ya udah saya di kamar mandi nonton film dari handphone gitu, atau yang lain-lain lah gitu ya. Me time aja, atau dengerin musik gitu, like 15 menit, nyanyi-nyanyi sambil joget-joget. Luangkan waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Terus kamu juga bisa, nggak dosa if you want to skip the housework. Jadi it's okay kok kalau misalnya memang hari ini nggak nyuci baju. It's okay kalau misalnya memang hari ini kamu nggak masak, udah ada GoFood, udah ada GrabFood. It's okay, bayi kita akan tetap hidup walaupun rumah belum dipel gitu. Dan yang terpenting jangan lupa makan makanan yang bergizi, karena ini juga bisa mampu memancing tubuh untuk lebih cepat memproduksi hormon estrogen yang bisa bikin manusia jadi lebih happy. Dan yang terakhir, again, seperti tadi saya bilang sebelumnya, cara yang paling jitu banget adalah ibadah. Dengan kita ngadu, kita nungging senungging-nunggingnya, sujud ngadu ke Allah, kita berzikir sampai sariawan nyebut nama Allah. Enggak sih ya, biasanya juga nggak sampai kayak gitu. Tapi ya itulah, Allah lah yang seampuh-ampuhnya memberikan pertolongan gitu ya. Ya sudah terbukti tadi yang testimoni Ayah bahwa dia melewati itu semua itu ya karena memang genggaman Allah aja gitu loh. Jadi jangan pernah tinggalkan Allah gitu. Jangan pernah berpaling gitu. Jadi mendekat, terus mendekat. Nah, makanya dari itu kita butuh orang-orang yang memang orang-orang sekitar kita yang mampu mengingatkan kita untuk selalu mendekat ke Allah, terutama di kondisi postpartum depression ini.
Terima kasih juga untuk teman-teman saya, Girly, Reni, dan juga Aya yang udah share ceritanya. Dan mohon maaf banget untuk teman-teman saya yang lain yang banyak banget mengalami punya cerita khusus mengenai baby blues atau postpartum depression. Saya nggak bisa minta mereka untuk bikin video satu-satu karena nanti bisa panjang banget ini videonya. Thank you banget untuk kalian bertiga yang udah mau share ceritanya, dan link YouTube-nya ada saya taruh di deskripsi di bawah ya. Demikian sharing dari saya dengan harapan besar bahwa semakin banyak wanita yang kenal dengan yang namanya baby blues dan postpartum depression ini, sehingga mereka tahu bagaimana cara mengatasinya, sehingga mereka akhirnya they're gonna be fine at the end, dan akhirnya mereka akan mempunyai momen-momen yang bahagia bersama bayinya dari si bayi lahir sampai sampai mereka menuntaskan tugasnya sebagai orang tua di muka bumi ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di likes dan juga di subscribe dan diaktifkan tombol notifikasi belnya, dan follow Instagram saya @yonakairupan. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum, goodbye.